Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Warning untuk rival, Akanji sebut lini pertahanan Inter makin tangguh. Manuel Akanji memberikan sinyal positif menjelang dimulainya musim baru bersama Inter Milan. Bek asal Swiss tersebut menilai bertambahnya persaingan di lini belakang setelah kedatangan John Stones dan kehadiran Benjamin Pavard, justru menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan Nerazzurri. Akanji menyampaikan pandangannya kepada La Gazzetta dello Sport, terkait kebutuhan skuad akan kedalaman skuad yang berkualitas jika ingin bersaing di Liga Champions. Kedatangan Stones membuat persaingan di lini belakang Inter semakin menarik. Akanji tidak melihat situasi tersebut sebagai ancaman terhadap posisinya. Justru sebaliknya, ia menilai kompetisi internal akan memberikan dampak positif terhadap seluruh pemain. Bagi Akanji, kedalaman skuad bukan sekadar persoalan jumlah pemain, memiliki dua pemain berkualitas di setiap posisi, membuat standar latihan menjadi semakin tinggi. Setiap pemain harus terus menunjukkan performa terbaiknya, agar mendapatkan tempat di starting 11. Akanji menjelaskan bahwa para pemain baru, memang masih membutuhkan waktu untuk memahami sistem Inter. Namun, ia percaya proses tersebut akan berjalan secara bertahap. Fabrizio Romano, Aslani baru akan pergi di akhir bursa transfer. Inter Milan masih harus menyelesaikan sejumlah urusan sebelum bursa transfer musim panas 2026 ditutup. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah masa depan Christian Aslani. Gelandang asal Albania tersebut diketahui tidak lagi menjadi bagian dari rencana jangka panjang Nerazzurri, namun, hingga kini belum ada klub yang benar-benar berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, keputusan mengenai masa depan Aslani kemungkinan baru akan terjadi pada hari-hari terakhir bursa transfer. Situasi tersebut membuat Inter harus bersabar sambil menunggu tawaran konkret. Nama Monza sebelumnya sempat dikaitkan dengan Aslani. Namun, Romano memberikan informasi terbaru bahwa jalur tersebut saat ini tidak lagi berada dalam kondisi panas. Aslani memang sempat ada pembicaraan mengenai Monza, tetapi sejauh yang saya ketahui, jalur tersebut sudah tidak lagi panas, ujar Romano. Dengan demikian, belum ada indikasi kuat bahwa Aslani akan segera bergabung dengan Monza. Inter masih harus menunggu perkembangan dari klub-klub lain, yang mungkin menunjukkan ketertarikan dalam beberapa hari mendatang. Hakan Calhanoglu optimistis, tampil sejak menit awal lawan AC Monza. Inter Milan mendapat kabar positif soal kondisi gelandang asal Turki, Hakan Calhanoglu jelang laga pembuka Serie A melawan Monza di San Siro, pekan depan. Inter Milan menerima kabar baik terkait kondisi Hakan Calhanoglu. Gelandang asal Turki berusia 32 tahun itu sempat ditarik keluar lebih awal saat laga uji coba melawan Real Betis di Bari akibat benturan lutut lawan di area pinggang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, benturan yang dialami pemain asal Turki tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan. Ia bahkan dilaporkan sudah menjalani sesi pemulihan bersama rekan setimnya yang tampil di laga uji coba terakhir pramusim. Calhanoglu menargetkan tampil sebagai starter saat Inter menjamu Monza di San Siro pada laga pembuka Serie A pekan depan. Musim lalu, gelandang bernomor punggung 20 itu tampil dalam 22 pertandingan Serie A dengan torehan 9 gol. Meskipun begitu, jika Calhanoglu cedera, prioritas utama pelatih Christian Cifu adalah Aleksandar Stankovic, yang memang sudah disiapkan sebagai penerus langsung di posisi regista. Pemain muda ini dipilih karena dinilai lebih cocok secara taktik dan fisik untuk peran pengatur serangan dibandingkan opsi lain, terutama setelah tampil impresif di pramusim dan kembali dari masa peminjaman di klub Brugge. Media Italia, Christian Cifu berpeluang coba skema back 4. Sport Mediaset nilai kedalaman skuad Inter Milan di lini pertahanan dan lini tengah membuka peluang bagi Christian Cifu mencoba eksperimen 4 back.
Usai laga uji coba terakhir Inter Milan, berbagai analisis bermunculan menjelang dimulainya musim baru Serie A. Sorotan tertuju pada sejumlah pembaruan yang dibawa bursa transfer, di luar laga menghadapi Monza di laga pembuka Serie A. Sport Mediaset menganalisis performa terbaru tim asuhan Christian Cifu, sekaligus menyoroti perkembangan bursa transfer mereka. Pada musim-musim sebelumnya, Nerazzurri kerap dikritik memiliki skuad panjang namun ada kesenjangan kualitas antara pemain inti dan cadangan. Nah, di tengah musim panas yang sulit di bursa transfer, BP Marotta dan Piero Ausilio tampaknya berhasil membenahi poin penting ini. Hingga kini, meski banyak pemain absen, Cifu punya banyak pilihan pemain untuk dikombinasikan, dibentuk, dan diracik dalam skema permainannya. Cukup lihat saja komposisi bek tengah, Bisek, Bastoni, Seton, Akanji, Pavard. Ini lini pertahanan dengan kedalaman luar biasa, bahkan berpotensi membuka pikiran pelatih untuk bereksperimen dengan skema bek 4 mengingat kehadiran Spence. Inter bidik Milton Delgado dari Boca Juniors, klausul rilisnya 10 juta euro. Inter Milan dilaporkan kembali intensifkan pendekatan terhadap gelandang Boca Juniors, Milton Delgado. Klub Argentina tersebut menanti tawaran resmi. Setelah berhasil mendatangkan Jude Spence dari Tottenham Hotspur dengan kesepakatan mencapai 35 juta euro, Inter Milan belum menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan media Argentina, El Intransigente, Inter Milan kembali menunjukkan minat serius terhadap Milton Delgado. Boca Juniors dilaporkan menanti kedatangan tawaran dari Milan sebelum bursa transfer musim panas berakhir. Minat Inter sendiri bukan hal baru, mengingat Nerazzurri telah lama memantau perkembangan pemain berusia 21 tahun tersebut, yang kini menjadi starter tetap di tim. Hingga saat ini belum ada tawaran resmi, meski berpotensi segera muncul. Boca Juniors sebelumnya juga menolak tawaran dari klub asal Meksiko untuk Delgado. Sang pemain sendiri disebut memilih menunggu peluang bermain di Eropa. Delgado, yang dinilai sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan, telah tampil dalam 71 laga resmi, dengan catatan 1 gol dan 3 assist. Kegigihan serta kemampuan merebut bola kembali disebut sebagai kualitas terbaiknya. Delgado memiliki klausul pelepasan senilai 15 juta dolar AS, sementara nilai pasarnya menurut Transfermarkt diperkirakan mencapai 10 juta euro. Kontraknya dengan Boca Juniors sendiri baru berakhir Desember tahun 2028. Marianella, Spence akan bersinar di Serie A. Curtis Jones juga krusial bagi Inter. Inter Milan terus mendapatkan perhatian, setelah memperkuat skuad menjelang musim ini. Selain mempertahankan sebagian besar pemain penting, Nerazzurri juga bergerak di pasar Inggris dengan mendatangkan beberapa pemain yang dinilai mampu meningkatkan kualitas tim. Jurnalis dan komentator olahraga asal Italia, Massimo Marianella memberikan penilaiannya mengenai sejumlah pemain yang memiliki keterkaitan dengan Premier League. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Jude Spence, yang sudah resmi menjadi pemain Inter, dan Curtis Jones, gelandang Liverpool yang masih menjadi target utama Nerazzurri. Menurut Marianella, keduanya memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama berpotensi memberikan kontribusi penting. Marianella memberikan penilaian sangat positif terhadap kedatangan Jude Spence. Pemain Inggris tersebut didatangkan Inter untuk memperkuat sektor bek sayap setelah kepergian Denzel Dumfries. Menurut Marianella, Spence memiliki kemampuan yang dapat membuat perbedaan di Serie A. Inter sudah kuat sebelumnya dan sekarang menjadi semakin kuat. Mereka mendapatkan pemain yang sangat bagus dalam diri Spence. Di Italia dia akan membuat perbedaan, ujar Marianella kepada Sky Sport. Inter siapkan duet Lautaro dan Pio Esposito, lawan Monza di laga pembuka. Inter Milan bersiap menjalani laga pembuka Serie A melawan Monza dengan duet Lautaro Martinez dan Francesco Pio Esposito, dipersiapkan sebagai starter. Inter Milan akan membuka musim baru Serie A dengan status juara bertahan saat menjamu Monza di San Siro. Dengan modal penampilan impresif selama pramusim,
Nerazzurri berharap laga pembuka ini akan jadi awal kemenangan mereka. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, 6 hari jelang laga tersebut, pelatih Christian Cifu diperkirakan sedang menyiapkan duet Francesco Pio Esposito dan Lautaro Martinez di lini depan. Sementara untuk Marcus Thuram, pemain asal Prancis tersebut masih harus menjalani pemulihan dari cedera ringan yang diperolehnya selama sesi latihan. Di sektor bek tengah kanan, Jan-Aurel Bisek disebut lebih diunggulkan tampil sebagai starter dibanding John Stones. Sementara itu, Andy Diouf diproyeksikan mengisi posisi bek sayap kanan sembari menunggu kesiapan penuh Jet Spence. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu diplot sebagai pengatur serangan bersama Nicolo Barella dan Piotr Zielinski sebagai gelandang box-to-box. Khusus untuk Calhanoglu, sang pemain saat ini masih menjalani sesi pemulihan. Hamann dorong Klopp, panggil Bisek ke timnas Jerman. Kedatangan Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas Jerman, diharapkan membawa perubahan besar dalam tubuh Die Mannschaft. Salah satu suara yang ikut mendorong perubahan tersebut adalah Dietmar Hamann, mantan gelandang tim nasional Jerman yang kini menjadi pengamat sepak bola di Sky Sport Deutschland. Hamann memiliki sejumlah nama yang menurutnya pantas mendapatkan kesempatan di era baru Klopp. Hamann secara khusus menyebut Jan Bisek dan Nicolo Tresoldi sebagai dua pemain yang seharusnya masuk dalam rencana sang pelatih. Selain kedua nama tersebut, Hamann juga merekomendasikan Kevin Scott dan Said Elmala. Nama Jan Bisek tentu menarik perhatian publik sepak bola Italia, khususnya para pendukung Inter. Bek muda tersebut terus berkembang dan menjadi salah satu opsi penting di lini belakang Nerazzurri. Menurut Hamann, Bisek bahkan seharusnya sudah mendapatkan kesempatan memperkuat Jerman di Piala Dunia. 3 nama pertama seharusnya sudah mengikuti Piala Dunia, Jan Bisek, Kevin Scott dan Said Elmala, ujar Hamann, seperti dikutip oleh FC Internews. Saya mengharapkan mereka dipanggil pada pertengahan September, lanjutnya. Manuel Akanji, John Stones bakal cepat beradaptasi di Inter Milan. Manuel Akanji optimistis rekan senegaranya, John Stones, akan cepat menyesuaikan diri di Inter Milan usai reuni mereka dari masa di Manchester City. Saya rasa tidak butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi 100%, karena saya berlibur selama 3 pekan dan, seperti biasanya, saya tetap berlatih, ujar Akanji. Awalnya saya banyak melakukan lari dan latihan di gym, dan sejak rekan-rekan setim saya kembali dari tur, kami sudah berlatih bersama di lapangan. Sekarang saya tidak sabar untuk serius menghadapi Monza, musim baru adalah awal yang baru. Inter akan menjalani debut Serie A musim ini melawan tim promosi, Monza. Akanji turut menyinggung reuninya dengan bek asal Inggris, John Stones, yang baru direkrut Inter musim panas ini setelah sebelumnya sama-sama membela Manchester City. Lucu sekali, karena hanya beberapa jam sebelum kepindahannya dikonfirmasi, istri saya dan saya bertemu istrinya di pantai Ibiza. Murni kebetulan, kami berteman, dan kami pernah berlibur bersama. Zazzaroni kritik Octree, mereka bicara Liga Champions, tapi baru belanja 30 juta euro. Strategi transfer Inter Milan kembali menjadi bahan perdebatan. Kali ini, Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni mempertanyakan kebijakan yang diterapkan Octree sebagai pemilik Nerazzurri. Menurut Zazzaroni, terdapat kontradiksi antara ambisi Inter di Liga Champions dengan pendekatan finansial klub dalam bursa transfer. Inter ingin terus bersaing di level tertinggi Eropa, tetapi di sisi lain harus berhati-hati dalam mengeluarkan dana untuk mendatangkan pemain baru. Nama Curtis Jones menjadi contoh utama yang disoroti Zazzaroni. Inter diketahui tengah berusaha mendapatkan gelandang Liverpool tersebut. Jones dianggap sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah setelah kepergian David Fratesi. Namun, menurut Zazzaroni, Inter harus terlebih dahulu menyelesaikan penjualan Luis Henrique sebelum bisa benar-benar bergerak untuk Jones. Nilai transfer Jones yang dibicarakan berada di kisaran 35 juta euro. Zazzaroni mempertanyakan,
Mengapa Inter harus menjual pemain terlebih dahulu untuk membiayai transfer tersebut? Luis Henrique siap pindah ke AS Roma, kesepakatan tinggal tunggu waktu. Luis Henrique dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke AS Roma, dengan kedua klub sudah menemukan kesepakatan sekitar 30 juta euro. Menurut laporan terbaru dari pakar bursa transfer Italia, Gianluca Di Marzio, negosiasi Inter Milan dan AS Roma terkait Luis Henrique masih terus berjalan dan tetap menjadi salah satu urusan terbuka bagi kedua klub. Hambatan utama sudah teratasi, sang pemain telah memberikan lampu hijau awal untuk kepindahan ini, ujar Di Marzio. AS Roma dan Inter Milan, seperti sudah diprediksi beberapa pekan lalu, telah menemukan basis kesepakatan nilai ekonomi sekitar 30 juta euro secara total, termasuk bagian tetap dan bonus. Meski kesepakatan sudah tercapai, situasi ini disebut masih tertahan sementara. Manajemen klub asal ibu kota tersebut ingin lebih dulu merampungkan masalah transfer Rodrigo Moura dari FC Porto, sebagai prioritas utama. Lebih lanjut lagi, Di Marzio kemudian menegaskan jika setelah kesepakatan tersebut selesai, pihak ibu kota akan benar-benar mengejar kesepakatan dengan Inter untuk mendapatkan pemain sayap asal Brasil tersebut. Jika transfer ini selesai, Inter berencana mengubah strategi transfer mereka, alih-alih mencari pengganti langsung di posisi sayap. Beberapa laporan menyebut Inter akan mengalokasikan dana hasil penjualan untuk mendatangkan amunisi di lini serang. Inter bersih-bersih di lini tengah, Mazzolin dan Aslani menuju pintu keluar. Inter Milan memasuki fase penting di penghujung bursa transfer musim panas 2026. Setelah fokus mengejar Curtis Jones sebagai tambahan untuk lini tengah, Nerazzurri kini juga berusaha mengurangi jumlah pemain di sektor tersebut. Dua nama yang berada di ambang pintu keluar adalah Yanis Mazzolin dan Christian Aslani. Kepergian keduanya akan membantu Inter merampingkan skuad sekaligus membuka ruang bagi pemain baru. Yanis Mazzolin menjadi salah satu pemain yang cukup banyak mendapatkan peminat sepanjang bursa transfer musim panas. Seperti yang dilaporkan FC Internews, Sassuolo ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan Mazzolin. Klub Neroverdi melihat Mazzolin sebagai opsi menarik. Apabila Christian Torstv meninggalkan klub, transfer Mazzolin kemungkinan besar akan dilakukan dengan status pinjaman, mengingat Inter masih ingin memantau perkembangan sang gelandang. Marianella, Curtis Jones pemain lengkap, cocok perkuat lini tengah Inter. Meski bukan tipe pemain superstar, jurnalis Massimo Marianella sebut Curtis Jones sebagai pemain serba bisa yang cocok melengkapi lini tengah Inter Milan. Jurnalis sekaligus pakar sepak bola Inggris, Massimo Marianella, berbicara kepada Sky Sports soal kualitas yang dimiliki Curtis Jones, target konkret Inter Milan untuk memperkuat lini tengah. Jones adalah pemain yang tepat untuk melengkapi lini tengah manapun, baik Inter maupun tim lain. Dia tipe pemain yang jarang terlihat mencolok karena tidak terlalu memanjakan mata, ujar Marianella. Tapi sangat terasa karena selalu menambal celah di semua posisi. Dia serba bisa. Dia sudah bermain di 3 posisi lini tengah bersama Liverpool, tapi juga pernah tampil sebagai sayap kiri di lini depan bahkan bek kanan saat tim dilanda banyak cedera. Sulit menemukan pemain yang lebih lengkap dari itu. Dia bukan superstar tapi untuk melengkapi lini tengah, saya selalu menginginkannya.